Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kalian, yaitu kan Nebul Channel. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik dan gak penting sama sekali. Kalaupun ada yang penting, itu cuman kebetulan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cinta. Hai, siapa sih di dunia ini yang gak pernah ngerasain cinta? Ya saya kira semua orang, semua manusia, bahkan bukan manusia aja, banyak orang yang beranggapan bahwa hewan dan tumbuhan itu juga pernah ngerasain cinta. Nah, tapi kita fokus ke cinta manusia saja. Menurut teman-teman, cinta itu apa sih? Nah, definisi yang paling yang paling dasar ya, cinta itu adalah sebuah perasaan di hati manusia yang selalu membuat dia bahagia gitu. Jadi kecintaan itu bisa kepada siapa aja sih. Nah, tapi ada juga klasifikasinya. Ada yang mencoba klasifikasi antara cinta dan suka. Nah, mereka menganggap bahwa suka itu tidak semestinya cinta, tapi cinta itu tidak semestinya suka gitu. Jadi gini ya, ada orang yang cinta sesuatu tapi sebenarnya dia nggak suka gitu. Nah, ini biasanya lahir di cinta orang yang bersahabat misalnya, atau cinta orang yang musuh gitu. Kalau kita cinta sama sahabat kita, itu cenderung kita sebenarnya nggak suka. Kenapa sih aku jatuh cinta sama dia gitu kan? Kenapa? Kan ya kan susah jadinya gitu. Ada juga cinta yang sama musuh. Nah, ini sering terjadi ya. Ini sering terjadi karena kita itu nggak boleh terlalu benci sama orang, juga nggak boleh terlalu sayang sama orang. Intinya setiap yang berlebihan itu sebenarnya nggak baik. Nah, jatuh-jatuhnya ini saat kita mencintai orang yang kita benci, mencintai musuh kita. Ini kerap kali terjadi sama orang-orang yang suka mengejek gitu loh. Kayak misalnya, ih kamu gendut kali, ih kamu jelek kali, ih kamu hitam kali gitu. Lama-lama karena keakraban itu ya, karena keseringan itu lama-lama timbul rasa-rasa di dalam diri kita, dan itu mereka membuat bilang cinta tapi gimana gitu kan. Jadi itu adalah definisi cinta yang tidak suka. Nah, ada yang suka tapi tidak cinta. Nah, ada nih, beda lagi nih. Kalau ini tipikalnya orang yang ya ini standar sih, kayak kita suka makan belum berarti kita cinta sama makan. Kita suka main game belum berarti kita cinta sama main game. Kadang main game juga buat kita bosan dan sebagainya. Nah, tapi cinta itu gimana sih sebenarnya? Apakah kita bisa memiliki cinta kepada manusia? Karena cinta sama manusia itu selalu nyakitin kita gitu. Maksudnya hati kita itu bahasanya bimbang. Kadang kita bilang ya aku cinta sama dia, terus kadang-kadang malah kalau aku deket dia tuh malah aku tuh nggak bahagia gitu. Nah, itu perlu ditanyakan tuh sebenarnya. Makanya cinta yang paling hakiki yaitu cinta yang sesuatu yang benar-benar cinta yang paling hakiki ya adalah cinta yang benar-benar kita selalu bahagia apapun kondisinya, bagaimanapun caranya, apapun perbuatannya, kita selalu bahagia. Nah, itu berarti namanya cinta. Nah, ini memang sulit karena biasanya yang terjadi, secinta apapun kita sama orang itu pasti kita pernah kesel sama dia. Nah, kalau kalian udah mengaku cinta, kalian itu harus sadar, kalian itu harus membuat kalian atau mentreatment diri kalian agar semua yang dilakukan dia itu membuat atau menambah cinta kalian. Jadi kalau masih ada kesel, masih ada bukan cemburu ya, kesel dalam kata arti misalnya dia buat ini nih atau dia ngelakuin ini, tapi kita kesel, nah itu sebisa mungkin dihilangin. Kenapa? Karena itu nanti jatuhnya nggak cinta. Ini biar gampang aku kasih analogi lah.
Ada cinta yang paling baik adalah cinta kepada sosok yang paling baik kepada diri kita, yaitu Tuhan. Tuhan membuat kita, memberikan segala sesuatu kepada kita, baik buruk dan jelek dalam perspektif kita selalu bahagia kan. Maksudnya gini, misalnya Tuhan kasih kita rahmat, Tuhan kasih kita dalam kata arti nikmat sehat, nikmat mata, nikmat sebagainya, kita bahagia kan, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah tindakan yang paling dibenarkan, itu adalah tindakan yang harus kita lakukan kepada Tuhan, yaitu ketika Tuhan memberikan kita nikmat, ya kita berterima kasih, kita berbahagia gitu kan. Nah sebaliknya, ketika Tuhan memberikan kita cobaan, memberikan kita ujian, maka apa tindakan kita? Ya kita tetap harus bahagia kan. Kita harus tetap berpositif thinking, tetap ikhlas menerima serta sabar menjalani cobaan tersebut. Dan cobaan itu atas nama cinta juga. Nah ini adalah analogi cinta yang benar-benar hakiki. Nah jadi bagi teman-teman yang ingin mencintai atau yang ingin berusaha belajar mencintai, adalah bagaimana caranya, bukan mencintai setara dengan Tuhan, tapi sifatnya atau kategorinya, cintailah seseorang itu seperti kita mencintai Tuhan. Karena dengan seperti itu kita nggak bakalan sedih kalau dia selingkuh parah sih, cuman ya untuk mungkin dia kesel, dia perlakuannya atau kata-katanya kasar dan sebagainya, ya coba cari hal-hal yang positif dari apa yang dia lakukan. Misalnya nih orang dia cerewet nih, aku tuh paling nggak suka kalau ini cerewet katanya. Ya harusnya kita nggak seperti itu, harusnya cari semacam celah. Oh dia cerewet berarti enak. Ibaratnya kita mendengarkan siaran radio aja, tapi siaran radio yang rusak. Tapi istilahnya kayak itulah, cari hal-hal yang positif dari apapun yang dia lakukan, pasti ada yang positif. Satu titik itu, fokus ke titik itu, jangan pikirkan yang lain. Dengan begitu kalian akan paham artinya sebenar-benarnya cinta, dan kalian akan selalu bahagia sama orang yang kalian cinta. Dan kalau kayak gitu kalian udah berhasil lah mencintai. Nah jadi kelas ini juga kelas mencintai, oke? Jadi cintain saya ya, walaupun pembahasan kita nggak menentu, ya udah cintai aja saya, oke? Kembali lagi besok.